Halo Hai Pips, selamat datang di episode ketiga HITS, High Talks Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kembali di High Talk Podcast, di mana podcast ini merupakan podcast dari program studi hubungan internasional Universitas Munawarman yang akan rutin kami selenggarakan. Selamat sore Hai Pips, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Amin. Senang sekali rasanya saya, Muhammad Akbar, bisa berkesempatan menjadi moderator pada High Talk Podcast episode kali ini. Nah, pada kesempatan ini, saya akan ditemani oleh seorang dosen HI Unmul yang kece nih. Saya sapa dulu ya. Selamat sore, Ibu Priska. Selamat sore, Akbar. Gimana nih, Bu, kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Semoga Akbar dan teman-teman HI yang sedang mendengarkan podcast ini juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, Ibu, di podcast kali ini kita akan berbicara tentang isu sosial budaya nih. Isu ini mungkin sudah sangat familiar ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Isu yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah diskriminasi rasial di Australia. Nah, kalau berbicara tentang diskriminasi rasial, pandangan kita pasti tertuju ke Amerika Serikat nih. Padahal katanya di Australia itu justru diskriminasi rasialnya juga cukup parah, terutama terhadap suku aborigin yang notabene sebenarnya adalah penduduk asli Australia. Wah, gimana tuh Bu cerita awalnya? Kok bisa ya sampai terjadi diskriminasi rasial terhadap suku aborigin yang bahkan katanya sampai sekarang belum selesai nih isunya? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang isu diskriminasi rasial di Australia, kita harus memulainya dari sejarah stolen generation atau generasi yang terampas. Nah, permasalahan ini muncul juga tidak terlepas dari status Australia sebagai negara Commonwealth Inggris. Keberadaan pemerintahan Inggris di Australia tahun 1700-an ini yang kemudian memberi banyak sumbangsi terhadap sejarah kelam stolen generation. Pemerintah Australia berkeinginan untuk mensejahterakan anak-anak suku aborigin. Pemerintah Australia melihat pada saat itu ada banyak anak suku aborigin yang tidak terurus, hidup di alam terbuka dan tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, juga kebersihan. Nah, hal inilah yang kemudian mendasari pemerintah Australia untuk mengeluarkan kebijakan guna menertibkan anak-anak suku aborigin. Awalnya niatnya memang baik ya, tapi kemudian dalam prosesnya ternyata penertiban anak-anak suku aborigin ini diberlakukan tidak hanya agar mereka mendapat pendidikan dan akses terhadap kesehatan, tetapi juga supaya mereka itu dapat berbaur dengan anak-anak kulit putih. Nah, pemerintah Australia kemudian tidak hanya mengumpulkan anak-anak yang tidak terurus, tapi juga semua anak suku aborigin diambil secara paksa dan dipisahkan dari orang tuanya. Bahkan banyak anak-anak yang sudah diambil oleh pemerintah Australia itu yang tidak dapat lagi bertemu dengan orang tua mereka. Nah, anak-anak tersebut kemudian dikumpulkan dalam sebuah camp untuk nantinya diberikan edukasi tentang gaya hidup orang kulit putih. Dan ketika mereka dewasa gitu ya, mereka akan keluar dari camp untuk selanjutnya diperkerjakan sebagai budak bagi keluarga kulit putih di Australia. Ini yang kemudian bagi banyak pihak dikatakan bahwa stolen generation itu sebenarnya bukan sekedar bentuk diskriminasi rasial biasa, tetapi dia juga merupakan bentuk perbudakan serta cultural genocide, artinya genosida budaya. Dengan kata lain, ada sebuah upaya untuk membersihkan budaya etnis atau suku tertentu. Nah, pada saat itu pemerintah negara bagian Australia itu juga membuat serangkaian aturan hukum tentang stolen generation. Jadi masing-masing negara bagian tuh punya aturan hukum yang beda-beda. Tahun 1905 itu ada The Western Australia Aborigines Act. Kemudian tahun 1911 ada the South Australian Aborigines Act. Dan terakhir ada Northern Territory Aboriginals Ordinance. Sementara bagaimana dengan perjuangan masyarakat aborigin? Jadi perjuangan masyarakat aborigin untuk menuntut hak mereka terhadap stolen generation itu sebenarnya cukup panjang, Bar, karena itu dimulai sejak tahun 1950-an. Dan baru pada tahun 2008, Perdana Menteri Australia pada saat itu, Kevin Rudd, dia memberikan pidato permintaan maaf kepada masyarakat aborigin atas kejadian stolen generation.
Dan setelah pidato permintaan maaf tersebut, dia juga menetapkan tanggal 26 Mei sebagai National Sorry Day. Wah, ternyata ada itikat baik ya, Bu, dari pemerintah Australia terhadap suku aborigin. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai National Sorry Day dan permintaan maaf resmi oleh Kevin Rudd, kira-kira apa saja ya, Bu, upaya dari pemerintah Australia untuk menghapus diskriminasi rasial setelah kejadian itu? Oke, setelah pidato permintaan maaf Kevin Rudd, jadi banyak masyarakat suku aborigin pada saat itu menganggap permintaan maafnya Kevin Rudd itu sebagai sesuatu hal yang positif, karena perjuangan mereka sejak 1950 akhirnya berbuah manis lah. Tapi tidak sedikit juga dari masyarakat suku aborigin yang kemudian merasa bahwa permintaan maaf itu hanyalah solusi jangka pendek. Mereka kemudian menuntut solusi jangka panjang. Pemerintah Australia dituntut untuk melakukan upaya emansipasi bagi masyarakat aborigin. Nah, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Australia pasca permintaan maafnya Kevin Rudd sebagai upaya close the gap. Jadi di Australia itu ada istilah yang namanya close the gap, di mana itu istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Kevin Rudd. Kalau di Indonesia kan artinya menutup celah ya. Jadi niatnya itu adalah untuk menutup celah perbedaan antara masyarakat suku aborigin dengan masyarakat kulit putih. Nah, setelah Kevin Rudd meminta maaf, lanjutan kebijakan yang dia keluarkan adalah kebijakan pembayaran kompensasi bagi masyarakat suku aborigin, utamanya mereka-mereka yang terdampak langsung dari stolen generation. Pemberian uang kompensasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi masalah trauma serta penderitaan yang mereka alami. Tapi pemberian uang kompensasi ini pada saat itu menuai pro dan kontra. Jadi ada banyak masyarakat aborigin yang menyambut baik niat dari pemerintah Australia ini, tapi lagi-lagi banyak dari mereka yang menuntut solusi jangka panjang untuk kehidupan mereka yang lebih baik di kemudian hari. Tahun 2010 ketika Perdana Menteri Australia itu berganti dari Kevin Rudd ke Julia Gillard, Gillard pada saat itu berjanji ingin melakukan referendum konstitusi untuk memberikan pengakuan kepada masyarakat suku aborigin sebagai masyarakat asli atau pribumi Australia, serta memberikan hak-hak konstitusional kepada mereka. Karena ironisnya, masyarakat suku aborigin sampai dengan saat ini belum diakui sebagai masyarakat pribumi Australia menurut konstitusi Australia itu sendiri. Nah, sampai dengan akhir kepemimpinannya Julia Gillard, nyatanya tidak terlalu ada banyak perubahan gitu ya, termasuk referendum konstitusi itu juga tidak berjalan. Selanjutnya tahun 2015, Perdana Menteri Tony Abbott juga memberikan janji yang sama seperti janjinya Gillard. Dan lagi-lagi gitu ya, tidak terlaksana juga gitu. Di tahun 2019, Perdana Menteri Scott Morrison secara mengejutkan mengakui bahwa menurutnya dia nih 11 tahun pasca permintaan maaf Kevin Rudd, pemerintah Australia itu dia anggap gagal dalam memenuhi hak serta upaya emansipasi terhadap masyarakat suku aborigin. Nah, lebih lanjut, Morrison juga mengutarakan janji yang sama seperti yang dulu pernah disampaikan oleh Gillard maupun Abbott untuk melakukan referendum, untuk memberikan pengakuan atas hak-hak masyarakat suku aborigin, termasuk hak konstitusional mereka dalam konstitusi. Ambisinya Morrison itu untuk melakukan referendum itu sebenarnya di tahun ini, tahun 2022. Jadi ini cukup menarik ya, kita akan lihat apakah benar di tahun 2022 ini Australia akan melakukan referendum terkait perubahan konstitusi untuk mengakui masyarakat aborigin sebagai masyarakat pribumi Australia. Nah, banyak pihak yang mengklaim bahwa kalau nih referendumnya sudah dilakukan, artinya kan masyarakat aborigin diakui nih hak-haknya sebagai pribumi, termasuk juga mereka jadi punya hak konstitusional. Nah, kondisi ini nantinya akan membantu menghilangkan berbagai tindakan diskriminasi rasial terhadap masyarakat suku aborigin, serta menciptakan identitas nasional Australia yang lebih inklusif. Begitu, Akbar. Wah, sayang sekali ya, Bu ya. Ternyata bahkan sampai sekarang pun masih belum ada kejelasan ya yang diberikan oleh pemerintah Australia terhadap nasib dari masyarakat suku aborigin. Nah, we'll see lah ya nanti ketika referendum 2022, apakah hak konstitusional yang seperti Ibu sampaikan tadi kepada masyarakat aborigin itu akan ada kejelasan atau tidak. Nah, kalau kita misalnya berbicara pada konteks sekarang nih, Ibu, kira-kira gimana sih kondisi suku aborigin sekarang?
apakah diskriminasi rasial yang mereka alami itu lebih baik atau justru lebih parah nih, Bu? Oke, kalau berbicara kondisi sekarang, saya akan ambil data dari laporan Close the Gap. Jadi Close the Gap yang tadi awalnya dari istilah yang disampaikan oleh Kevin Rudd, sekarang dibentuk oleh masyarakat Australia dan aktivis hak asasi manusia suku Aborigin sebagai sebuah organisasi. Jadi ada organisasi masyarakat di sana di Australia namanya Close the Gap. Nah, tahun 2020 Close the Gap itu mempublikasi sebuah laporan tentang kondisi masyarakat suku Aborigin di sana, utamanya terkait diskriminasi rasial yang mereka rasakan. Jadi dalam laporan tersebut dikatakan bahwa pemerintah Australia itu seperti yang dibilang oleh Scott Morrison memang sudah gagal memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Aborigin. Bahkan lebih detailnya mereka mengatakan pemerintah Australia telah gagal memperbaiki angka harapan hidup bagi masyarakat suku Aborigin. Kondisi ini tidak terlepas dari tingginya angka kematian akibat bunuh diri yang dilakukan oleh masyarakat suku Aborigin akibat kemiskinan. Selain itu, pemerintah Australia juga dianggap telah gagal memberikan kesetaraan dalam bidang kesehatan kepada masyarakat Aborigin. Masih dalam laporan Close the Gap yang sama gitu ya di tahun 2020, mereka fokus menyoroti kebijakan pemerintah Australia dalam peningkatan angka harapan hidup serta kesetaraan dalam bidang kesehatan. Dalam laporan Close the Gap tahun tersebut, tahun 2020, itu menunjukkan kesenjangan angka harapan hidup antara masyarakat suku Aborigin dengan masyarakat kulit putih di Australia. Selain itu, masyarakat suku Aborigin itu juga memiliki resiko tertular penyakit yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat kulit putih Australia. Mereka tuh 2 hingga 3 kali lipat lebih rentan. Ini menunjukkan ada problem secara ekonomi dan juga ada problem dari sisi kesehatan. Terakhir ada juga permasalahan over incarceration di Australia. Jadi masyarakat suku Aborigin menjadi etnis masyarakat yang paling banyak berada dalam penjara kalau kita bandingkan dengan etnis-etnis lain yang ada di dunia. 28% populasi penjara di Australia itu isinya adalah masyarakat suku Aborigin. Makanya muncul istilah over incarceration di sana. Nah, over incarceration ini kemudian mengarah pada tingginya angka kematian suku Aborigin di dalam penjara, yang rata-rata terjadi akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi-polisi di Australia. Jadi kondisinya diskriminasi rasial terhadap masyarakat suku Aborigin di Australia saat ini justru tidak lebih baik dibandingkan sebelumnya di era Stolen Generation. Itu, Bar. I see. Ternyata, wah sayang sekali ya, Bu ya. Nah, Bu, kalau misalnya nih, kita berbicara isu ini pada tataran sistem internasional, ada nggak sih kira-kira organisasi internasional atau masyarakat dari negara lain nih yang sekiranya turut memberikan perhatiannya terhadap permasalahan diskriminasi rasial di Australia? Menurut Ibu bagaimana? Oke, menarik sekali pertanyaannya Akbar. Sependek pengetahuan saya, untuk negara lain, belum ada negara lain yang kemudian concern terhadap isu diskriminasi rasial di Australia. Jadi mau negara besar seperti Amerika Serikat pun mereka tidak terlalu concern dengan isu diskriminasi rasial di Australia. Kenapa? Karena mereka juga punya permasalahan yang sama di negaranya. Sementara untuk organisasi internasional yang saya tahu, salah satunya ada Amnesty International yang kerap menyuarakan keadilan bagi masyarakat Aborigin melalui akun Twitter mereka. Tapi memang sebagai organisasi internasional kan tentu ada keterbatasan ya. Artinya meskipun dia melakukan desakan melalui Twitter, melalui media sosial, tapi tetap tidak mampu memberikan pengaruh kepada pemerintah Australia untuk melakukan sesuatu atau mengeluarkan kebijakan guna mengatasi permasalahan ini. Nah, berkaitan dengan hal ini nih Bu, dan juga menjadi salah satu pertanyaan terakhir dari saya nih, langkah solutif apa sih yang kira-kira dapat ditawarkan oleh pemerintah Australia guna mengatasi permasalahan laten diskriminasi rasial terhadap masyarakat suku Aborigin ini? Gimana sih Bu, menurut Ibu? Ada nggak sih solusinya? Oke, thank you, Bar. Mungkin sebelum saya ke solusi dari pendapat saya gitu ya, saya mau ngutip dulu untuk permasalahan over incarceration. Jadi karena ini permasalahan yang kemudian cukup disorot di tahun 2020, makanya sampai ada gelombang protes Black Lives Matter juga di Australia kala itu. Nah, untuk permasalahan over incarceration sendiri,
The Australian Human Rights Commission itu sudah melakukan sejumlah upaya untuk menekan angka kematian masyarakat suku aborigin di dalam penjara. Yang mereka lakukan adalah mereka memberikan edukasi kepada anak-anak muda suku aborigin tentang sistem peradilan di Australia. Harapannya, pemberian edukasi ini akan membantu anak-anak muda suku aborigin terjerat dari kasus hukum. Nah, selama hampir 30 tahun, di Australian Human Rights Commission juga kerap memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Australia terkait sistem peradilan di sana, termasuk juga dampak over-incarceration ini, atau penahanan yang berlebih terhadap masyarakat suku aborigin. Di Australian Human Rights Commission menyerukan reformasi terhadap sistem peradilan di Australia. Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan oleh Australian Human Rights Commission yang saya catat, ada 3 totalnya. Yang pertama, membentuk mekanisme pengaduan dan investigasi independen untuk pelanggaran serta penggunaan kekerasan oleh oknum kepolisian. Rekomendasi yang kedua, memastikan pengawasan yang sesuai di dalam penjara, sesuai dengan UN Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Degrading Treatment and Punishment, atau OPCAT, termasuk pengawasan sel tahanan bagi polisi, fasilitas transportasi, serta fasilitas detensi. Dan rekomendasi yang terakhir adalah bekerja sama dengan masyarakat suku aborigin untuk mengembangkan program Justice Reinvestment. Jadi itu adalah rekomendasi kebijakan atau solusi yang ditawarkan oleh Australian Human Rights Commission. Jadi dia melakukan pendekatan baik itu kepada masyarakat suku aborigin maupun kepada pemerintah. Nah, buat saya pribadi gitu ya, menurut pendapat saya, solusi apa sih yang kemudian bisa ditawarkan agar permasalahan di Australia ini terkait diskriminasi rasial terhadap suku aborigin bisa selesai? Karena kan selain masalah over-incarceration, mereka juga harus menghadapi masalah-masalah lain nih, seperti masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya, dasar dari penyelesaian masalah-masalah ini adalah referendum konstitusi, seperti yang dijanjikan oleh Julia Gillard, tapi nggak selesai, Tony Abbott nggak selesai juga, dan Scott Morrison yang kemudian menjanjikan akan melakukan referendum di tahun ini. Menurut saya, ketika referendum konstitusi itu dilakukan dan berhasil, artinya masyarakat suku aborigin diakui sebagai masyarakat pribumi Australia berdasarkan konstitusi, mereka akan punya hak. Ada hak-hak yang kemudian melekat dalam diri mereka. Dan ketika mereka punya hak, artinya mereka diakui nih oleh hukum negara Australia, mereka punya kesetaraan dengan masyarakat kulit putih Australia yang lain. Ini yang menurut saya menjadi dasar solusi untuk mengatasi permasalahan diskriminasi rasial di Australia. Makanya jujur, saya amat sangat menantikan apakah Scott Morrison akan mampu memenuhi janjinya atau justru janjinya hanya sekedar janji, sama seperti Julia Gillard maupun Tony Abbott dulu gitu. Karena kan Morrison memulai dengan baik ketika dia mengakui kegagalan pemerintah Australia. Gitu. Artinya ada goodwill, ada niat baik dari Morrison ingin menjadi pemimpin yang lebih baik dibandingkan pendahulunya. Nah, ini yang mau saya lihat, apakah referendum ini berhasil dilaksanakan di tahun ini atau tidak. Karena besar harapannya ketika referendum ini berhasil diselenggarakan, maka akan ada perubahan ke arah yang lebih baik bagi nasib masyarakat suku aborigin, utamanya terkait masalah diskriminasi rasial itu sendiri. Itu kira-kira pendapat saya, Akbar. Wow, baik. Berdasarkan solusi yang direkomendasikan tadi, kita doakan bersama-sama ya teman-teman, semoga suku aborigin segera menikmati hak-hak mereka di Australia tanpa mengalami tindakan diskriminatif. Dan semoga referendum 2022 seperti yang Ibu tadi sampaikan bisa terrealisasikan. Terima kasih banyak Ibu Priska untuk waktu dan penjelasan yang diberikan. Semoga bisa memberikan banyak informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan kita semua ya. Amin. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Sampai berjumpa di edisi podcast HI selanjutnya dengan tema yang lebih fresh dan narasumber yang keren-keren tentunya. Stay healthy and happy. Terima kasih kepada Ibu Friska Alexandra yang telah menemani saya pada podcast kali ini. Kepada HI Pips yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk memberikan saran dan masukannya. Dan yang terpenting, jangan lupa like dan komen pada kolom di bawah. HI Talks tersedia untuk didengarkan melalui Instagram TV,
Spotify, dan juga kanal YouTube HI Universitas Mula Warman. Saksikan terus podcast HI Talks kami, dan stay tune untuk episode-episode berikutnya yang tidak kalah menarik dengan pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa semua!